Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Siapkan alat tulismu ya. Bab kali ini tentang proklamasi dengan subbab peristiwa pembacaan proklamasi, pengibaran bendera merah putih, serta peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke Rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian pengibaran bendera merah putih, dan dilanjutkan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon dengan suara yang mantap. Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pengibaran bendera merah putih. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanko Latif Hendraningrat. Kemudian, sang merah putih mulai dinaikkan dengan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Sekarang kita lanjut ke subbab selanjutnya. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Peristiwa ini dikenal dengan perumusan teks proklamasi yang dirumuskan tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23 tepat atau 11 malam sampai dengan tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 tepat dini hari. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua, maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perdebatan pendapat. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Apa sih peristiwa Rengas Dengklok? Yuk,
dengarkan penjelasan dari Bu Ika. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda terkait proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, golongan muda menginginkan Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang menyerah kepada sekutu. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 tepat waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno serta Bu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi oleh Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan sampai di Jakarta, tepatnya di rumah Laksamana Maeda, pukul 23 tepat waktu Indonesia Barat, untuk merumuskan proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Perumusan naskah proklamasi sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 tepat waktu Indonesia Barat dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat. Nah, anak-anak, itu tadi rangkuman materi dari Bu Ika mengenai proklamasi. Tugas kalian adalah merangkum peristiwa perumusan naskah proklamasi saja, boleh berdasarkan LKS kalian atau penjelasan dari Bu Ika tadi. Kemudian, tulislah teks proklamasi di buku gambarmu. Kalian boleh lihat Google, karena video dari Bu Ika tadi mungkin kurang jelas ya. Jangan lupa hafalkan teks proklamasi tersebut karena besok kalian akan setor hafalan di depan kelas. Selamat belajar, jangan lupa kerjakan tugas, tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.